وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Qawaidul Buyu wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan berkenaan dengan fara' atau cabang dari kaidah yang ke-14, di mana kaidah yang ke-14 Syekh Walid menyebutkan tentang barang harta ribawi. Jika harta ribawi dijual dan mereka sejenis, maka kewajiban yang harus kita perhatikan jika menukar barang ribawi yang sejenis adalah dua hal: harus sama takarannya, timbangannya, dan harus taqabud, yaitu diserahkan dengan tunai. Adapun jika barang yang ditukar tersebut tidak sejenis tapi satu illah, satu alasan mengapa dikategorikan sebagai harta ribawi, maka kewajiban yang harus kita perhatikan adalah satu, harus taqabud, yaitu harus diserahkan dengan tunai, meskipun tidak mesti harus sama. Adapun jika barang yang ditukarkan tersebut tidak sejenis dan juga tidak seillah, yaitu tidak sealasan, maka tidak ada kewajiban apapun untuk kita perhatikan di dalamnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada fara' atau ada contoh terapan dari kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Walid hafizahullahu taala. Syekh Walid mengatakan qala al-fuqaha rahimahumullah. Para fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan al-lahmu ajnasun biikhtilafi usulihi. Daging itu adalah bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam jenisnya sesuai dengan macam usulnya, usul dari daging tersebut. Di sini Syekh Walid mulai menceritakan dan membahas tentang bagaimana pernyataan ulama tentang daging. Karena ada di sebagian daerah daging merupakan makanan pokok, al-iktiyat, sehingga daging juga dikategorikan sebagai apa? Sebagai harta ribawi yang jika ditukar dengan daging yang lainnya maka berlaku hukum bagaimana kita menyikapi harta ribawi. Di sini Syekh Walid menyebutkan tentang para fuqaha, mereka menyebutkan bahwa daging itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan usulnya, perbedaan dasarnya. Daging sapi dengan daging kambing beda. Begitu juga daging ayam, daging sapi atau daging onta berbeda.
daging kambing ya dengan daging onta berbeda ya, berbeda. Bahkan ada sebagian yang mengkategorikan daging domba dengan daging kambing kacangan berbeda. Makanya disebutkan oleh para ulama al-lahmu ajnas, lahm ya, daging-daging itu jenis-jenis banyak, bikhtilafi usulihi, sesuai dengan usulnya. Qultu, kemudian Syekh Walid mengatakan ayyulahmil ghanam jinsun walahmil baqar jinsun wa hakada. Maka setiap daging kambing itu jenis sendiri, setiap daging al-baqar yaitu sapi jenis sendiri. Karenanya jika seumpama ada seseorang yang menukar antara daging kambing dengan daging kambing, maka harus sejenis ya. Harus dan ini sejenis harus apa? Semisal, artinya setimbangan. Jika daging kambing tersebut 1 kilo, maka yang ditukarkan 1 kilo, tidak boleh bertambah ya, tidak boleh ada tambahan, dan diserahkan secara tunai. Maka kita sikapi hal ini dengan apa? Seperti harta ribawi ya. Ini sebagian di daerah ya. Di sebagian daerah daging merupakan ya makanan pokok ya, makanan pokok karena dia termasuk lauk pauk yang hal ini dimakan sebagai makanan pokok. Kemudian Syekh Walid mengatakan fa idza bi'ta lahman bilahmin fala yakhlu imma ayyakuna min jinsin wahidin. Jika engkau ingin menjual daging dengan daging, maka hal ini tidak terlepas dari diperhatikan ayyakuna min jinsin wahid, jika daging tersebut termasuk satu jenis, seperti kalahmi ghanam bilahmi ghanam, seperti daging ya, daging kambing dengan daging kambing, daging onta dengan daging onta, begitu juga daging sapi dengan daging sapi. Untuk itu fayashtarit hina idin at-tamathul fil kaili wat taqabud fi majlisil aqdi. Karenanya disyaratkan ketika itu ya harus ya at-tamathul ya, harus setimbangan, yaitu sama timbangannya, sama takarannya. Wat taqabud fi majlisil aqdi, dan harus diserahkan tunai di majlis aqdi. Wa dzalika li anna al-lahma miqtatun wa makilun, karena alasannya daging itu merupakan makanan pokok ya, di sebagian daerah makanan pokok, dan ia ditimbang ataupun ditakar. Fal illa ar-ribawiyya fihi mutahaqqiqah, maka alasan dikategorikan daging ini termasuk harta ribawi ada di dalam hal ini. Jadi alasannya bahwa daging merupakan makanan pokok dan ia ditakar atau ditimbang. Maka melihat dari alasan ini daging masuk sebagai apa? Sebagai harta ribawi. Fa idza bi'a bi jinsihi faqad taqarrara fil qaidah annahu yajibu at-tamathul wat taqabud. Maka jika daging tersebut dijual dengan sejenis, maka kaidah mengatakan harus apa? Harus semisal, yaitu setakaran dan diserahkan tunai. Amma idza bi'a bi ghairi jinsihi, adapun jika daging tersebut ditukarkan atau dijual dengan yang tidak sejenis, seperti daging kambing dengan daging onta, daging kambing dengan daging sapi dan sebagainya, fa innahu la yajibu illa taqabud, maka tidak ada kewajiban kecuali hanya satu, diserahkan tunai meskipun ada pertambahan, dan dijelaskan diberikan di majlis akdi. Amma tafadul fajais, adapun pertambahannya maka diperbolehkan. Fakulna, maka kami katakan ya jusut tafadul li annal jinsa mukhtalifun, boleh ya antara daging sapi dengan daging kambing, atau dengan daging sapi dengan daging onta, boleh ditukarkan ya, dijual belikan ya dengan pertambahannya, karena dia bukan satu jenis ya, meskipun satu illah, satu alasan. Wa qulna yajibut taqabud, dan kami katakan harus diserahkan tunai di majlis akdi li annal illa muttahidah,
Karena alasan dikategorikan sebagai harta ribawi satu, ya. Daging kambing dengan daging onta satu, sama-sama dia makanan pokok dan bisa ditakar. Waqad taqarra fi dhabit annahu idza ikhtalafa al-jins wattahadal illa wajabat taqabud wa jazat tafadul wallahu a'lam. Dan telah ditetapkan dalam kaidah jika barang yang ditukarkan, ya, itu sejenis, ya, maka harus tamatsul, harus sama timbangannya, sama takarannya, dan harus diserahkan tunai. Dan jika tidak sejenis, ya, tapi satu illah, satu alasan, maka ya, kewajibannya hanya at-taqabud, yaitu diserahkan tunai saja. Wallahu taala a'lam. Itu para jamaah, ya, yang berkenaan dengan terapan dari kaidah ini, ya. Jadi daging di sini merupakan termasuk harta ribawi, ya, karena dia apa? Karena dia termasuk makanan pokok. Jadi di beberapa daerah memang daging merupakan makanan pokok. Tapi di negara kita, nah, daging makanan pokok enggak para jamaah? Hah? Bukan. Makanan tambahan, ya. Makanan tambahan, bukan makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Seperti beras, ya. Beras jelas ini. Dari jenis makanan, dari jenis lauk pauk. Di sini Syekh Walid menyebutkan tentang, ya, kalam fuqaha, daging termasuk makanan pokok dari jenis lauk pauk. Nah, sekarang kita makanan pokok jadi jenis lauk pauk apa? Hah? Tahu, tempe. Jika hal itu terjadi, maka tahu dan tempe merupakan harta ribawi. Harta ribawi yang kalau ditukar, ya, tahu dengan tempe sejenis nggak para jamaah? Tidak sejenis, tapi apa? Sama-sama makanan pokok, ya. Jadi kalau ditukar, ya, satu tahu bisa dengan dua tempe, harus diserahkan tunai dan sebagainya. Ini berkaitan dengan apa? Jika hal itu termasuk makanan pokok dari jenis lauk pauk. Dan di setiap negeri, di setiap daerah memang tidak sama, ya, antara jenis makanan itu termasuk makanan pokok atau tidak. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Apakah jenis tersebut makanan itu termasuk makanan pokok? Yaitu mengetahuinya secara uruf, ya, diketahui sesuai dengan uruf masyarakat yang berlaku di dalamnya, ya. Seperti contohnya negara Saudi Arabia, ya. Negara Saudi Arabia, antara daging, ya, daging kambing dengan daging ayam ini merupakan makanan pokok dari jenis lauk pauk. Karenanya dua jenis ini termasuk apa? Harta ribawi. Wallahu taala alam. Taib, begitu juga kata Syekh Walid, wa minha qauluhum, ya, dikatakan oleh para fuqaha, al-laban ajnas bi ikhtilaf usuli. Nah, laban, susu itu merupakan jenis, ya, dan ada jenis-jenis yang banyak bermacam-macam sesuai dengan usulnya, sesuai dengan dasar-dasarnya. Susu sapi dengan susu kambing berbeda jenis, ya. Berbeda jenis. Susu onta, susu kambing berbeda jenis, ya. Nah, di sini kaum fuqaha, ya, para ahli fikih mengkategorikan susu termasuk makanan pokok, ya. Termasuk al-iktiyat, makanan pokok dari jenis minuman. Dari jenis minuman. Kalau kita, cukup air putih saja, ya, para jamaah. Air putih, berarti air putih di sini makanan pokok dari jenis minuman. Taib. Qultu, kemudian Syekh Walid mengatakan, ayyu labanil ma'zi wad-dha'ni jinsun wa labanul baqar wal jawamis jinsun wa labanul al-ibil al-arab wal bukhati jinsun. Maka jenis susu apa saja itu mempunyai jenis sendiri-sendiri. Seperti susu kambing, susu domba, susu sapi, susu bahkan susu kerbau disebutkan di sini, kemudian susu onta dan sebagainya, ini mempunyai jenis-jenis yang lainnya. Karenanya bagaimana kita menyikapinya? Fala yuba'u ba'duhu bi ba'din mutafadilan, maka tidak boleh dijual
antara satu jenis dengan jenis yang lainnya yang sama jenisnya itu dengan cara tafadul, dengan cara berlebih. Seperti 1 liter ya, 1 liter susu kambing ya dijual dengan 1 liter susu kambing, maka harus sama ya. Jika ada pertambahan maka masuk di dalamnya riba dan harus diserahkan secara tunai. Wa yuba idza kana yadan biyadin, dan dijual jika hal itu bisa diserahkan secara tunai. Wallahu taala alam. Nah, itu masalah ya makanan pokok dari jenis minuman ya. Jadi jenis minuman juga terdapat makanan pokok. Di satu negeri ada satu makanan pokok ya, seperti susu. Kalau kita, susu merupakan makanan tambahan ya. 4 sehat 5 sempurna. Nah, 5 sempurnanya di sini ada susu ya. Jadi susu bukan termasuk makanan pokok. Dia menyempurnakan makanan. Maka ya kita menyikapinya berbeda dengan negara lain menyikapinya ya. Kalau susu mungkin bagi kita bukan makanan pokok, maka tidak harus ada tafadul, tidak harus ada yadan biyadin, yaitu diserahkan secara tunai. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian ada permasalahan berikutnya disebutkan oleh Syekh Walid, ma yahsul fi katsirin minal bunuk inda iqradihim li ahadin mablaghan ila ajal. Masalah kebanyakan bank, terutama bank-bank konvensional ya di negara kita atau selainnya, tatkala memberikan pinjaman kepada orang lain, kepada nasabahnya, katakan memberikan pinjaman dan diberikan tempo untuk membayarnya, melunasinya. Fa idza halal ajal walam yusaddid, dan jika temponya tersebut sudah tetap, artinya sudah jatuh tempo dan si nasabah yang berhutang ini belum bisa membayar, qalu, maka bank ini mengatakan idan nazidu alaikal faidah, jadi kami akan menambahkan kepadamu faedah ya. Jangan tertipu dengan istilah para jamaah. Di sini Syekh Walid juga mengingatkan kepada kita jangan tertipu dengan istilah. Banyak sekarang ini orang-orang ya bersembunyi di balik muamalah riba ya, terutama di dunia perbankan dengan istilah-istilah yang nampaknya syar'i. Faedah, saya akan beri kamu faedah ya. Faedah di sini, faedah dalam arti seakan-akan tidak masalah, tapi faedah yang dimaksud di sini adalah apa? Uang tambahan. Nah, uang tambahan di sini kalau hal ini tidak syar'i maka di sana jatuhnya riba. Qalu, mereka mengatakan idan nazidu alaikal faidah, karena kamu tidak bisa melunasi sampai ya waktu yang telah ditetapkan, artinya jatuh tempo, maka kami akan memberikan kepadamu faedah ya. Memberikan artinya menjatuhkan faedah. Wa kada, dan begitulah kullama ta'akhkhara sadat zadat fawaid ya, setiap kali jatuh temponya itu lepas, artinya keluar dari jatuh tempo, maka faedahnya akan bertambah. Ini riba para jemaah. Nah, jelas ini riba. Bahkan disebutkan riba jenis seperti ini adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah dahulu. Ya, riba jahiliyah dahulu adalah lebih pada riba nasi'ah. Riba an-nasi'ah ya, dalam hal qard, yaitu pinjam. Jadi mereka jika meminjam uang kepada seseorang, katakan, maka orang tersebut ternyata akan menjatuhkan tempo ya. Kalau dia membayar sesuai dengan temponya, maka tidak masalah. Tidak ada masalah. Berhutang 1 juta dibayar 1 juta dalam satu tempo 1 tahun, katakan, maka tidak ada masalah. Nah, masalahnya adalah jika lepas dari tempo. Nah, jika lepas dari tempo, keluar dari tempo, inilah yang dikatakan riba nasi'ah. Nasi di sini adalah takhir, yaitu
mengakhirkan dari tempo dengan apa? Sebagai konsekuensinya menambahkan faedah kepada si penghutang. Artinya si penghutang dibebani dengan faedah. Ini yang dinamakan riba jahiliyah. Riba jahiliyah yang dilarang pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti riba Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa imma an taqdi wa imma an turbi. Maka bank ini akan mengatakan, engkau sudah jatuh tempo sekarang. Imma an taqdi, maka lunasi hutangmu, wa imma an turbi, maka kalau tidak maka akan bertambah. Nah, akan bertambah hutangmu. Jadi dari 1 juta menjadi 1.100.000 atau 1.200.000 dan seterusnya. Fahadha la yashukku akilun fi tahrimihi fadran an ahli ilmi wa tasmiyati bil fawaid la yukhrijuhu an kaunihi muharrama. Maka hal ini, ya, orang yang berakal tidak akan ragu-ragu di dalam mengharamkannya. Apalagi orang-orang ahlul ilmi yang memang belajar di dalam masalah riba. Dan penamaan riba tersebut dengan faedah sebagaimana kita saksikan di kebanyakan bank-bank syar'i, ya. Kalau bank konvensional kita tidak menyaksikan, ya, istilah fawaid, ya, faedah. Tapi yang banyak kita saksikan istilah tersebut ada di bank-bank syariat, ya, bank-bank syariat, ya, fawaid. Maka penamaan dengan faedah, ya, dari hal riba di sini la yukhrijuhu an kaunihi muharraman, tidak mengeluarkan, ya, praktek tersebut dari keharamannya. Fa innal asma al haditha la tughayyir min al hukm syar'i tsabit syai'an. Maka nama-nama yang baru yang ditetapkan oleh, ya, orang-orang masa-masa saat ini tidak merubah hakikatnya, tidak bisa merubah hukum syar'i pada hakikat masalah tersebut. Kalau riba, ya riba, mau dikatakan keuntungan kek, mau dikatakan faedah kek, mau dikatakan bunga kek, ya, bunga kan bagus para jamaah. Bunga, kalau sekarang bunga. Maka hal itu tetap saja tidak merubah keadaan aslinya, yaitu tetap terlarang. Al haramu haramun wa in akhrafat asma'uhu, ya. Maka hal yang haram tetap yang haram meskipun nama pengharaman tersebut disamarkan, artinya diperbagus. Banyak sekarang, ya, bir sekarang sudah tidak lagi dikatakan sebagai khamr, tetapi dikatakan sebagai, ada yang mengatakan minuman kuat. Nah, minuman kuat, minuman berenergi, padahal hakikatnya apa? Minuman yang memabukkan, ya, minuman yang memabukkan. Ini tidak tidak akan merubah hakikatnya. Begitu juga, ya, dunia zina, katakan wal iyadu billah, semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari seperti itu. Dunia zina sekarang sudah juga merubah nama, ya. Ada yang mengistilahkan esek-esek, ada yang mengistilahkan, ya dengan istilah-istilah yang mengelabui seseorang, ya. Maka hal ini yang tidak akan mengubah wujud aslinya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, dengan tegas mengharamkan riba, ya, dengan tegas mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan bertingkat-tingkat, ya, berlebih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, ya, agar kalian beruntung. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma ataituhum min riba liyarbu fi amwal nas fala yarbu indallah. Dan apa saja yang diberikan kepada mereka dari harta riba, agar manusia itu, ya, mendapatkan tambahan dari hartanya tersebut dari riba, maka hal itu sedikit pun tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena harta riba ini harta yang rusak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya.
Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba, dan harta riba adalah harta yang rusak. Fal qurud al bankiyah ghalibuha ribawiyah. Maka pinjaman-pinjaman bank secara umum adalah pinjaman yang ribawi. Maka fahdar ya ra'akallah min dzalika wallahu a'lam. Maka hati-hatilah dengan pinjaman dalam bentuk pinjaman bank. Ya, kalau kita lihat perbankan memang keuntungannya dari sana. Ya. Bank, ya. Apa istilahnya, sirkulasi uang di bank tersebut, keuntungan dari bank itu di mana? Ya dari sana, salah satunya yaitu dari pinjaman-pinjam, ya. Itu yang banyak, ya. Seseorang meminjam untuk usaha, seseorang meminjam untuk bangun rumah, seseorang meminjam untuk beli kendaraan dan sebagainya. Maka kebanyakan keuntungan dari sana pinjaman tersebut, dan pinjaman yang diterapkan di bank di sini ada faedahnya, ya. Ada faedahnya. Bahkan kebanyakan bank ini lebih parah, ya, sekarang ini, ya, ketimbang bank mungkin, ya, zaman dahulu ataupun bank-bank yang di lain tempat. Bank di lain tempat mungkin, ya, ada pertambahannya jika apa? Jika orang yang meminjam di bank tersebut keluar dari temponya. Jadi batas waktu tempo. Tapi kalau bank sekarang tidak, jemaah. Antum perhatikan. Antum mau jatuh tempo atau tidak jatuh tempo, setiap bulannya antum akan kena faedah, ya. Akan kena tambahan sekian persen, ya. Meskipun persenannya mungkin kecil, 1% atau 0, sekian persen, tapi tetap ada tambahannya, ya. Setiap bulan maka kita akan kena, ya, tambahannya 0, 0,1%. Tetap nantinya ada pertambahan, dan ini jelas riba. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang terakhir dari permasalahan ini tentang emas. Antara emas, ya, emas yang belum dibentuk dengan emas yang sudah dibentuk. Nah, bagaimana penjualannya? Saya katakan si fulan mempunyai emas yang belum dibentuk. Kemudian dia ingin emas orang lain si B yang sudah dibentuk. Bagaimana cara menukarnya? Bolehkah ditambahi? Nah, para jamaah, yang satunya dibentuk, satunya tidak dibentuk. Ada sebagian orang yang mengatakan boleh, Ustaz, ditambahi. Pertambahannya itu atas jerihnya dalam membentuk emas, ya. Membentuk emas. Jadi harga bentukannya itulah yang membedakan antara emas yang belum dibentuk dengan emas yang dibentuk. Al-masnu, yaitu yang dibuat. Tapi dalam hal ini wallahu ta'ala alam, ar-raji yang dapat yang kuat adalah setelah ini tetap, ya, baik itu emas dibentuk ataupun emas yang belum dibentuk, jika ditukarkan harus sama takarnya. Kalau dia 1 gram, maka emasnya harus 1 gram, ya, harus 1 gram dan diserahkan dengan tunai. Karenanya Syekh Walid menyebutkan hal ini di dalam aplikasi masalah ini. Beliau mengatakan, dhahab ba'dul ulama ila anna bai'al masu min adh-dhahab bid-dhahab alladhi laysa bimasu yajuzu fihi tafadul. Sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa menjual emas yang sudah dibentuk dengan emas yang belum dibentuk boleh dengan cara tafadul, boleh dengan cara ada pertambahan. Wa yaj'alu zaid muqabilas sunnah, dan pertambahannya tersebut sebagai ganti dari apa? Membentuknya emas yang dibentuk tersebut. Qultu, Syekh Walid kemudian mengatakan wa hadza madhhabun marju, tetapi madhab, ya, sebagian ulama ini yang mengatakan seperti ini adalah madhab yang tidak kuat, itu marju. Balil haq adamu jawazi dzalika, akan tetapi yang benar, ya, tidak boleh, ya, kita menyikapi emas mau dibentuk atau tidak dibentuk, maka jika ditukarkan harus sama, 1 gram lawan 1 gram, 2 gram lawan 2 gram, dan seterusnya. Hal ini karena keumuman dari sabda Nabi SAW tentang emas, la tabi'udz dzahab bidzahab illa mithlan bimithlin. Janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali semisal. Ya, di sini Nabi SAW tidak menyebutkan
menyebutkan apakah emas itu sudah dibentuk atau belum dibentuk, atau kalau sudah dibentuk mempunyai harga sendiri daripada emas yang belum dibentuk. Tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi menyebutkan secara umum, la tabi'udz dzahab bidzahab. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali mithlan bimithlin, kecuali harus semisal. Wala tashuffu ba'duha ala ba'din, dan janganlah kalian membedakan antara satu emas dengan emas yang lainnya. Wa bihadzal rajih afta hayatul kibar ulama fa Allahu darajatahum fil mahdiyyin. Dan inilah pendapat yang rajih, dan inilah merupakan fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Semoga mereka diberi ya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu permasalahan yang terakhir dari masalah riba. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada kaidah selanjutnya, yaitu al-qaidah al-khamisah wa al-khamisah asyrah. Itu kaidah yang ke-15. Kaidah ini disebutkan oleh Syawali dengan kul qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang terdapat di dalamnya manfaat, maka itu termasuk riba. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kaidah yang ke-15, mungkin ada yang ditanyakan mengenai kaidah yang ke-14. Baik. Bagaimana solusinya gitu? Ya. Saya punya emas 23 saya punya emas katakan 20 karat. Saya ingin emasnya fulan yang 24 karat. Ya, gitu. Ini kan beda karatnya, Ustaz. Bagaimana solusinya? Sebelum saya jawab, mungkin ada solusinya. Nambah uang? Tidak. Salah. Tetap itu jatuh kepada riba. Ya, jual dulu. Ahsanta. Nah, hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Wa idza ikhtalafat fabi'u kaifa syi'tum idza kana yada biyadin. Jika salah satunya itu tidak sama, artinya gramnya tidak sama, maka juallah dulu ya. Dijual seperti hadis yang disebutkan dalam hadis Bilal ya. Tatkala Nabi SAW memerintahkan untuk menjual dahulu harta ribawi di sini kurma ya. Kurma yang bagus dengan kurma yang rendahan ya. Katakan kurma ambari ya, ambari dengan kurma sofawi ya. Sama-sama jenis kurma, tapi kurmanya ini beda ya. Harganya beda. Bagaimana kita ingin menukarkan antara kurma sofawi dengan kurma katakan ambari ya. Kurma ambari jelas lebih mahal daripada sofawi. Maka solusinya adalah jangan langsung ditukar kemudian ditambahkan. Kurma sofawinya 2 kilo, kurma ambarinya 1 kilo. Nah, ini jatuhnya riba. Ya, sama dengan tadi emas ya. Jangan kemudian ditukarkan ya 1 gram emas dengan 1 gram emas 24 karat dengan 2 gram emas 20 karat. Tidak bisa. Ini jatuhnya riba. Maka solusinya kalau antum ingin ya, kalau antum punya katakan emas yang 20 karat ingin 24 karat ya, maka apa solusinya? Jual dulu emas antum ya, sehingga beda nanti ya antara uang dan emas yang antum inginkan, maka kemudian antum bisa membeli emas yang ada di tangan seseorang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak bisa langsung ditambahkan, tapi dijual dulu, kemudian apa? Membeli emas yang ada di tangan seseorang. Wallahu ta'ala alam. Itu solusi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
jika kita bermuamalah ya barang atau harta yang sejenis tapi berbeda berbeda harga atau berbeda satu poinnya, satu sisinya, maka dijual dahulu kemudian membeli apa yang kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Bisa ya. Jadi seumpama ya 1 kilo daging kambing dengan 1 kilo daging kambing, satunya ada tulangnya, satunya tidak ada tulangnya, apakah ini gak dikategorikan sebagai harus sama? Iya, harus sama, harus sama. Kalau seumpama antum mengatakan, Ustadz rugi Ustadz, ini daging toh, ini ada tulangnya, katakan, kalau antum merasa rugi, antum jual dulu punya antum, berapa dapatnya, baru antum bisa membeli daging yang asli yang tidak ada tulangnya. Tapi tetap ya, jika itu daging kambing ya, dengan daging kambing, maka itu harus sama. Tanpa kita peduli ada tulangnya atau ada jeroannya. Nah, jeroan termasuk kan para jamaah. Ya. Jadi meskipun ada sebagian orang yang dasar, saya tidak mau jeroannya, saya ingin daging, ya sudah jual dulu punya antum ya yang ada jeroannya, kemudian berapa dapatnya, maka antum bisa membeli daging saja yang tidak ada jeroannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini para ulama ya menyebutkan kita menyikapi daging secara umum, baik itu daging murni tanpa ada tulang, tanpa ada jeroan, atau daging yang dicampur dengan tulang dan dicampur jeroan dan sebagainya, maka itu termasuk ya harta ribawi yang jika ditukarkan ya maka harus sejenis, semisal ya, jika sejenis harus setaran dan diserahkan dengan tunai. Wallahu ta'ala alam. Tapi perlu diingat para jamaah sekali lagi bahwa tidak setiap negeri itu menyikapi ya barang ribawi ini masuk barang ribawi. Seperti daging ya, seperti yang kami ingatkan tadi, daging mungkin terapannya negeri kita tidak sampai pada tidak sampai pada hari ribawi, karena daging bukan bukan makan pokok ya, bukan makanan pokok, bahkan ini adalah makanan tambahan, makanan yang levelnya level tinggi ya. Tidak semua orang yang bisa memakan daging ya. Tidak semua orang. Maka menyikapinya berbeda dengan daerah yang menjadikan daging tersebut sebagai makanan pokok. Artinya di negeri kita kalaupun seumpama ya membeli daging dengan online, katakan, tidak ada masalah. Karena bagi kita daging tersebut bukan makanan pokok ya. Atau membeli daging dengan ada tafadul, katakan karena ini daging sapinya ada ada tulangnya atau ada jeroannya, dengan daging sapi yang murni tidak ada tulang dengan jeroannya, maka ditambahkan, katakan daging sapi yang tidak ada jeroannya dan tidak ada tulangnya 1 kilo dengan daging sapi yang ada tulangnya dan jeroannya 2 kilo, tidak masalah, karena kita tidak menganggap daging tersebut sebagai sebagai ikhtiyat, sebagai makanan pokok, meskipun disebutkan oleh sebagian ulama dalam masalah ini ya sesuai dengan uruf, yaitu kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Allahu ta'ala. Kita lanjutkan sedikit ya berkenaan dengan kaidah yang ke-15. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka itu terdapat riba. Kaidah ini sejatinya sudah kita bahas ya, pertama kali di dalam pembahasan tentang kaidah riba
yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Cuma di dalam kaidah ini ada beberapa hal-hal yang perlu dipertegas lagi di dalam penerapannya. Pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan qard ya, Syekh Sulaiman pernah membagi ya riba itu menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Beliau membagi 4 bagian. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah, ada riba al-qard, ada riba dain. Ya. Tapi Syekh di sini membagi cuma 3. Ya, riba tersebut dibagi menjadi 3. Ada riba al-fadl, kemudian riba an-nasi'ah dan riba al-qard. Lah kenapa kok pembagiannya berbeda? Nah, di sini ya, dari Syekh Sulaiman ya menyebutkan pembagian yang berbeda tersebut antara qard dengan dain. Kalau qard ini sebenarnya pinjaman, sama dengan dain. Dain ini pinjaman atau utang. Cuma bedanya antara qard dengan dain, qard adalah pinjaman yang berlaku dalam hal jual beli. Pinjaman yang berlaku dalam hal jual beli. Seperti seseorang menjual sesuatu sambil meminjam, ya, berhutang dalam penjualannya tersebut atau dalam pembelian tersebut. Ini masuk ya, pembahasan ini masuk dalam riba qard. Adapun riba dain ini utang. Lah, hutang di sini tidak ada sangkut pautnya dengan dagangan atau dengan jual beli. Murni pinjaman uang dengan uang. Pinjaman uang dengan uang, seperti seseorang meminjam uang langsung kepada fulan, si A meminjam uang kepada si B, ya. Maka transaksi ini disebut dain, ya. Kalau ada tambahan, maka pertambahan itu disebut riba dain, yaitu riba yang terjadi pada hutang piutang murni, yaitu uang dengan uang. Taib. Nah, di sini di dalam kaidah ini para jamaah, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Qard di sini Syekh Badid menyebutkan tentang qard secara umum. Baik itu hutang dalam arti ketika masuk dalam perdagangan, artinya jual beli, dan hutang dalam bentuk apa? Pinjam meminjam uang. Ini masuk dalam hal qardin. Maka dalam kaidah ini kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka itu riba. Lafaz ini ya disebutkan ya sebagian dari ulama menyebutkan dari hadis Nabi SAW, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada sebagian yang menisbahkan kepada sahabat, para sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Juga ya sahabat Fadalah bin Ubaid juga mengatakan seperti ini. Ini juga disebutkan oleh Syekh Walid di dalam bukunya ini. Beliau mengatakan, "Aqul i'lam syadakallahu li ta'ati annal qarda lughatan al-hadu wal qat'u." Ketahuilah semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadamu untuk selalu mentaatinya, bahwa al-qard pinjaman itu qard ya. Qarada yakrudu au yakrudu artinya secara bahasa al-haddu al-qat'u, secara bahasa adalah ya memutus ya. Qadul fa'ru al-habla, tikus memutus ya, menggigit apa? Menggigit tali katakan. Nah, qada di sini artinya memutus ataupun apa? Qat atau apa? Al-haddu, yaitu tajam ya. Lahu sinnun makrudun, dia mempunyai gigi yang tajam. Dia mempunyai gigi yang tajam. Itu arti secara bahasa al-qard. Secara istilah al-qard di sini adalah daf'u malin liman yantafi bihi wa yaruddu badalahu. Yaitu memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan harta tersebut, kemudian orang yang memanfaatkan harta ini akan mengembalikan harta itu. Ini namanya al-qardu. Seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan hartanya dengan jaminan bahwa harta tersebut akan dikembalikan nanti pada
satu saat sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang disepakatinya. Nah, akad al-qard ya. Akad qard, akad hutang piutang ini termasuk akad irfaq. Dikatakan oleh para ulama aqdul irfaq wa tausiah. Termasuk ya akad yang sifatnya sosial. Akad yang sifatnya itu memberikan keluasan kepada saudaranya. Karenanya ya, hutang piutang apapun kita harus mengetahui bahwa ketika kita berikan pinjaman kepada seorang, maka tidak boleh kita berharap untung. Nah, tidak boleh kita berharap untung. Apa yang kita harapkan? Nah, para jamaah, yang kita harapkan adalah pahala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberikan pinjaman kepada orang lain sehingga uang kita itu bisa dimanfaatkan dan ia tidak sedih lagi dengan masalah keuangan karena ada uang yang kita pinjamkan kepadanya, maka pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Karena para ulama menyebutkan akad qard sama dengan akad dain ini adalah min uqudil irfaq ya. Di antara jenis atau bentuk akad ya yang memberikan toleransi atau memberikan tausiah, memberikan keluasan kepada orang lain. Wal qardu tabarruun. Hutang ini sejatinya apa? Tabarru. Itu apa? Sosial ya. Hutang ini sejatinya sosial ya. Seseorang memberikan hutang kepada orang lain berarti orang tersebut berbelas kasih pada orang itu dengan memberikan hutang dengan jaminan bahwa uangnya nanti akan dikembalikan pada satu hari. Al-qardu tabarruun minal mukrid wa ihsanun ilal muqtarid ya. Maka hutang ini merupakan tabarru ya, sumbangan, seperti sumbangan seseorang dari orang yang menghutangi, dan kebaikan orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang tersebut yantafi bil mal muddatan, agar orang yang berhutang bisa memanfaatkan ya, harta dari orang yang menghutanginya, kemudian ia menyerahkan ganti uang tersebut pada satu saat. Walihadza kana al-wajib fihi raddul mithal. Karenanya ya, yang dikembalikan itu kewajibannya harus apa? Harus sama. Seseorang menghutangi orang lain 1 juta, maka nantinya dia mengembalikannya harus sama 1 juta. Ya. Adapun waktu di sini silakan ya, sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan kesepakatan. Atau bahkan tidak dengan kesepakatan juga tidak mengapa ya. Tidak mengapa karena ini termasuk aqdul irfaq ya. Hutang ini termasuk aqdul irfaq, yaitu akad berbelas kasih kepada seseorang, memberikan keluasan kepada orang. Jadi jika orang tersebut luas, diberi keluasan rezeki oleh Allah, maka dia memberikan uangnya kembali ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika ada orang yang dzu usrah, dia itu sulit untuk mengembalikan uang ketika meminjam uang kepada seseorang, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya ditunggu sampai ia mendapatkan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menghalalkan, menggugurkannya lebih baik, karena di sini apa? Akad berbelas kasih, yaitu akad memberikan apa? Memberikan keluasan kepada orang yang berhutang. Wala yajuzu lil muqtaridi ay yastaghil hajat muqtarid wa tufaddiluhu alaihi bi iqradi, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang berhutang, orang yang menghutangi, untuk memanfaatkan orang yang berhutang kepadanya di dalam hajat-hajat apapun. Seperti si A berhutang kepada si B, maka si B berkata, kau berhutang kepadaku, maka engkau bekerja kepadaku, kepadaku. Tapi tetap hutangnya nanti harus dibayar sesuai dengan apa? Sesuai dengan uang yang diberikan kepadanya. Maka bekerjanya si A kepada si B dikarenakan ada hutang, ini termasuk riba.
Ini termasuk riba. Ini adalah manfaat. Ini adalah manfaat. Kecuali jika bekerjanya itu termasuk hitungan hutangnya. Nah, paham ya para jamaah? Seperti seseorang bekerja, katakan seseorang si A, si fulan ya, si A berhutang kepada si B 10 juta. Berhutang kepada si B 10 juta. Karena dilihat si A ini sulit keuangannya. Dia tidak bisa apa-apa. Kecuali dengan apa? Dengan berkhidmah. Dengan menjadi pembantu. Maka si B menawarkan, "Baik, ya, engkau menjadi pembantu di rumahku. Ya, selama sekian bulan." Dihitung dengan jumlah apa? Hutangnya. Artinya menjadi pembantu ya di rumah tersebut secara umum ya, secara umum gaji pembantu di sana itu adalah katakan 1 juta dalam 1 bulan. Maka kalau dia berhutang 10 juta, berarti dia berkhidmat di sana di rumahnya berapa? 10 bulan. Nah, kalau seperti ini ya, diambilkan dari hutangnya, artinya kemudian setelah masa 10 bulan sudah selesai, kamu sudah tidak lagi membantu di rumahku dan hutangmu sudah lunas. Maka ini boleh apa tidak jemaah? Boleh. Ini seperti ini boleh. Maka yang disebutkan oleh Syekh Walid di dalam masalah ini. Naam, tidak boleh bagi seseorang untuk memperkerjakan orang yang berhutang kepadanya, karena memperkerjakan dia ya termasuk apa? Termasuk tadi ribawi. Sama dengan hal orang yang seperti ini. Orang berhutang kepada seseorang, si A berhutang kepada si B ya. Si B mempunyai toko. Tokonya agak sepi karena masa pandemi katakan. Maka si B mengatakan, "Engkau berhutang kepadaku, maka engkau harus membeli barang yang ada di tokoku." Boleh enggak para jemaah? Tidak boleh. Karena keharusan membeli di tokonya ini merupakan faedah. Dan setiap pinjaman yang ada faedah maka masuknya di dalam riba. Kecuali jika memang si A yang berhutang tersebut memang butuh barang yang mana barang tersebut kebetulan si B menjualnya. Tidak ada paksaan. Paham ya para jemaah? Contohnya ya, si A ini mempunyai HP. Si A mempunyai HP, HP-nya lebih ya. Kemudian si B mempunyai HP, HP-nya lebih. Kemudian si A ini menjual berhutang kepada si B. Katakan dia berhutang 1 juta. Tahu kalau si B itu mempunyai HP dan dia butuh, maka dia mengatakan kepada si B, si A ini, "Antum mempunyai HP, ana beli HP antum." Nah, boleh enggak para jamaah? Seperti ini. Tentunya nanti si B ini akan menjual HP-nya kepada si A dengan faedah, dengan untung kata. Boleh enggak seperti para jamaah? Kok ragu-ragu? Boleh apa enggak? Boleh. Karena tidak ada paksaan. Si B tidak memaksa si A untuk membeli HP-nya, tidak. Si A sendiri yang ingin membeli HP-nya. Ya, paham Pak? Si A sendiri yang ingin membeli HP-nya karena dia butuh. Nah, kebetulan HP yang ada di si B tersebut sesuai yang dia butuhkan. Dia membeli kepada si B tanpa ada tanpa ada paksaan. Baik. Ya. Jadi yang dilarang di sini bi ayatluba minhu filu syai'in ya, seseorang meminta kepada orang yang berhutang untuk melakukan sesuatu atau mengambil darinya sesuatu ya, karena dia telah berhutang kepadanya ya. Wal aslu la yantafi al muqtarid bi syai'in minal muqrid ya, la yantafi al muqrid bi syai'in minal muqtarid bi muqabalatil qard alladhi aqradahu. Dan pada dasarnya tidak boleh bagi orang yang menghutangi untuk mengambil manfaat apapun ya kepada orang yang berhutang kepadanya sebagai jaminan atau sebagai jaminan dari hutangnya. Seperti ini yang kadang banyak sekali di masyarakat kita terjadi. Si A berhutang kepada si B. Si B tidak mau dihutangi uangnya begitu saja kecuali saya harus memberikan jaminan. Paham ya?
Si B mengatakan kepada A, "Tayyib, ana mau menghutangi antum, tapi wallah ini ana sebenarnya butuh uang ya. Uang ini harus ana pakai pada bulan ini ya. Ana kepingin kepercayaan dari antum untuk dalam ini bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Karenanya ana kepingin antum bisa menjaminkan barang antum kepada ana seharga pinjaman yang antum ambil dari ana." Akhirnya diberikan sepeda motornya, kata. Nah, maka bagaimana si B menyikapi sepeda motor tersebut? Ya sudah, disimpan aja sepeda motornya, tidak usah dipakai ya. Manakala dipakai, lah ini jatuhnya apa? Jatuhnya riba. Kalau seumpama si B mengatakan, "Wah, ini kebetulan ada sepeda motor di sini, saya mau beli nasi goreng di depan, saya pakai dulu." Ini sudah jatuh riba. Kenapa? Karena dia memanfaatkan sepeda motor tersebut ya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Maka setiap pinjaman yang ada manfaat di dalamnya, manfaat pemakaian sepeda motor, maka itu termasuk riba. Meskipun nanti sepeda motornya dikembalikan ya. Kalau si A sudah melunasi hutangnya, tapi dengan dia memakai sepeda motor tersebut itu ada manfaat ya. Kalau dia tidak memakai sepeda motor, maka dia harus memakai jasa Gojek ya. Jasa Gojek tentunya dia harus merogoh uang lagi ya dari kantongnya untuk memberikan jasa tersebut. Maka itulah yang dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Karena ya orang yang memberikan hutangan tersebut tidak boleh mengharapkan apa-apa kecuali al-ajru 'ala Allah, yaitu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasudul qard irfaqul muqtad wa nafuhu. Maka adanya syariat Islam membolehkan hutang piutang di sini agar ya seseorang bisa memberikan keluasan kepada orang lain, menolong orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, dan bukan maksudnya dengan hutang piutang itu mengambil keuntungan, tidak boleh untuk dalam hutang piutang mengambil keuntungan. Keuntungan ada jalannya lain. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan keuntungan? Jual beli ya. Antum mau menjual ini seharga 1.000, silakan ya. Meskipun harganya 500 katakan, harganya 1.000, silakan ya. Ya, ini tidak mengapa. Ada keuntungan di balik itu. Wallahu taala alam. Wa bina'an ala dzalika fa inna ziyada awil manfa'a allati ya'khudhuha al-muqrid minal muqtarid muqabil qard mukhalafatul maqsudil qard alli wal irfaq wan nafa'. Karena itulah kata Syekh Walid, tambahan apapun atau manfaat apapun yang diambil oleh orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang, hal ini jelas bertentangan dengan maksud ya syariat hutang piutang itu sendiri yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ya, maksud tujuan hutang piutang adalah untuk memberikan keluasan, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Fataku hadhihi ziyadah riba. Karena tambahan apapun, faedah apapun di dalam masalah ini masuknya ya jatuhnya adalah riba yang tidak diperbolehkan untuk diambil oleh orang yang menghutangi atau dimanfaatkan olehnya. Baik. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ya dengan kaidah ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Para ulama menyebutkan kaidah ini berhujjah dengan hadis Ali bin Abi Thalib secara marfu. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib secara marfu, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Buyu, di dalam kitab tentang masalah jual beli, beliau mengatakan rawahul Harits bin Ibni Abi Usama. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usama wa isnaduhu saqitun. Sanadnya jatuh, artinya sanadnya lemah ya. Walahu syahidun dhaifun an Fadhalah bin Ubaid. Hadis ini juga mempunyai syahid. Syahidnya juga dhaif. Syahidnya juga lemah ya. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wa akhar mauqufun Abdullah bin Salam, juga
lafaz ini disebutkan secara mauquf dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Artinya secara umum ya, lafaz kullu qardin jarra naf'an fawariban meskipun disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi tetapi sanadnya dhaif. Tapi ya, meskipun sanadnya dhaif, meskipun sanadnya lemah, secara makna benar ya, secara makna benar dan diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat. Untuk itulah kaidah ini disebutkan oleh para ulama fikih di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah riba. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kullu qardin jarrafan fa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka itu riba. Qala al-Muwaffaq ya, Ibnu Qudamah mengatakan kullu qardin bi syartin ziyadah fa huwa haramun bila khilaf. Setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan maka itu haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan Ibnul Wazir menyebutkan hal ini secara ittifaq, yaitu para ulama bersepakat ya, setiap pinjaman yang jika ada tambahan atau manfaat maka itu ada haram. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian menyebutkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, ya ini lafaz dari Abdullah bin Salam, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin, sesungguhnya engkau ya berada di satu daerah, di satu negeri di mana riba sudah meluas di negeri tersebut. Fa kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika hamlu tibnin aw hamlu syairin aw hamlu qatin fala ta'khudhu fa innahu riba. Jika engkau memiliki hak, artinya jika engkau memiliki piutang kepada seseorang, kemudian orang tersebut memberikan hadiah kepadamu, baik itu memberikan hadiah berupa gandum atau memberikan hadiah berupa barang mudi bawa olehnya dan sebagainya, maka janganlah engkau terima karena itu adalah riba. Ini lafaz dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ibnul Mudhir menceritakan tentang ijma dari para ulama. Ibnul Mudhir mengatakan ajma'u ala anna sal al-muslif idza syarat 'ala al-mustaslif ziyadatun aw hadiyatun fa aslafa 'ala dzalika an akhlas ziyada 'ala dzalika riba. Para ulama bersepakat bahwa orang yang meminjam jika mensyaratkan kepada orang yang meminjamkan, jika mensyaratkan kepada orang yang meminjam ada tambahan atau hadiah lalu kemudian diberikan kepadanya, maka mengambilnya itu adalah riba. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian disebut juga waqad ruwiya an Ubay bin Ka'ab wa bin Abbas bin Mas'ud annahu nahu an qadin jarra manfaatan. Disebutkan juga dari Ubay bin Ka'ab, dari para sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbasin dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa mereka seluruhnya mengharamkan atau melarang setiap pinjaman yang ada manfaat. Karenanya Syekh Walid kemudian mengatakan ya, dari kesimpulan ini semua fa'ala hada fayakun riba thalathatu aqsamin. Atas dasar ini riba itu terjadi pada 3 perkara. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah, ada riba al-qard ya. Riba al-qard sesuai dengan kaidah ini, meskipun hadisnya di dalamnya terdapat kedhaifan illa ya, kecuali para sahabat di sini, madhab para sahabat dan para salaf memakai hadis ini, artinya mengamalkan hadis ini. Barang siapa yang menyelisihi dalam hal ini, maka dia menyelisihi dari syariat yang mulia tentang masalah riba. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya terapan kaidah ini atau cabang-cabang dari kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Walid di dalam bukunya. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada pertanyaan? Taib. Naam. Istilah pinjam itu dengan istilah bekal. Apakah misalkan kita pinjam pisau, pinjam motor, itu dalam saya kita istilahnya faktor atau gimana? Karena bolehnya istilahnya pinjam. Kita uang pinjam juga. Ya.
Taib, istilah tersebut seperti yang kita katakan, istilah tersebut sebenarnya tidak menjadi acuan ya. La musyahadah fil istilah, tidak menjadi acuan. Yang menjadi acuan itu adalah terapannya. Bagaimana ya menerapkan ya istilah tersebut. Katakan seseorang, saya pinjam uangmu. Pinjam ya. Di sini pinjam maknanya hutang ya. Meskipun memakai istilah pinjam. Jadi istilah di sini tidak dihiraukan ya. Yang dihiraukan itu, yang dijadikan acuan itu adalah hakikatnya. Pinjam uang berarti hutang uang. Pinjam pisau secara uruf ya. Pinjam pisau, apakah hutang pisau? Ya, tidak ya. Pinjam pisau tidak berarti hutang pisau. Pinjam motor. Saya pinjam motormu ya. Apakah di sini pinjam motor di sini adalah hutang motor? Ya, tidak. Ya. Pinjam di sini hanya meminjam saja, dikembalikan sesuai dengan keadaannya. Lah sekarang saat pinjam motor itu kan berhubungan dengan bensin. Ya dilihat saja urufnya orang tersebut. Jika dia meminjamkan saja tanpa dia memikirkan bensinnya dan sebagainya, maka sudah berarti kita hanya meminjam saja, yaitu memakai apa yang diizinkan olehnya. Tapi kalau dia mensyaratkan seumpama ya. Nah ini yang harus apa? Yang harus diperhatikan. Kalau seumpama nanti isi bensinnya ya. Nah ini antum mengisi bensinnya harus pas sesuai dengan keadaan terakhir yang antum pakai di dalam mobil itu, dan itu kesulitan. Iya para jamaah. Sangat kesulitan. Gimana kita akan mengisinya ya? Katakan kita memakai ya jangan jarak 1 kilo katakan ya, dengan jarak 1 kilo. Tidak semua kita mengetahui 1 kilo itu menghabiskan bensin berapa. Nah di sini yang kesulitannya. Maka ya yang berlaku di sini adalah urfnya. Urf di dalam di dalam meminjam tersebut. Jika katakan urf di sebagian tempat ya, jika meminjam motor katakan tidak dengan mengisi bensin ya sudah. Kalau meminjam motor tuh diisi bensinnya, maka diisi ya, sesuai dengan urfnya berapa ya. Berapa urfnya? Katakan beri 1 liter atau 2 liter dan sebagainya. Dan ini juga akan menyulitkan. Jadi istilah pinjam ya, istilah pinjam di sini tidak menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah terapannya. Meminjam uang berarti berhutang uang. Ya, meminjam buku berarti apa? Meminjam ya, kan hutang buku. Berarti dia meminjam buku untuk dimanfaatkan dalam arti dibaca. Nantinya akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Wallahu taala alam. Baik para jamaah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya dalam masalah ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca terapan dari kaidah kullu qardin jarnafan fahuwa riba. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana